Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas, sekaligus kita berusaha untuk mengambil beberapa hikmah yang terkandung di pembahasan tentang hijrahnya kaum muslimin ataupun kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, kota Yasrib sebelumnya ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Yang pertama saya bacakan, lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinati
Shaddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lamma alimat Quraisyun, tatkala orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui tersebarnya Islam di kota Madinah, kota Yasrib, maka syaddadil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy ini ternyata mereka semakin mengencengkan siksaan mereka, gangguan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat itu, mereka menyaksikan itu. Mereka mengetahui perkembangan kaum muslimin ini kan semakin besar, Pak. Dakwah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu tambah ke sana itu bukan semakin mengecil, tapi semakin membesar. Mereka khawatir. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Mengetahui perkembangan yang begitu dahsyat itu, yang begitu pesat itu, bukan berarti kafir Quraisy itu berhenti, Pak. Tetapi ternyata mereka tambah mengencengkan, semakin sadis gangguan mereka kepada kaum muslimin. Orang kafir kan memang begitu ya, tidak senang nah Islam itu ya berkembang. Kafir ya gitu. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Karena sebagaimana yang sering kita sampaikan, ataupun bab ini, pembahasan ini sudah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa di sana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah melalui orang-orang Ansor yang datang ketika Bai'ah Aqabah yang pertama itu kan Islam itu kan semakin berkembang, Pak, di Yasrib. Bahkan tidak ada satupun di rumah Madinah Yasrib yang kosong dari orang yang beriman. Pasti di situ ada orang yang berimannya. Setiap rumah total. Subhanallah. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Lah, keberhasilan ini, bahwa tersebarnya Islam di kota Madinah, di kota Yasrib ini, Bapak Ibu sekalian, itu tentunya tidak didapatkan dengan cara yang instan, kan? Tetapi diawali dengan perjuangan yang begitu hebat yang dilakukan oleh Nabi. Rasulullah menancapkan dakwahnya, menyampaikan dakwah tauhid di kota Mekah itu dengan berbagai macam tantangan, rintangan, celaan. Rasulullah pernah Rasulullah ya dicela, kemudian ya diusir, kemudian belum bergeser berusaha untuk dakwah ke kota Taif. Ternyata di Taif tidak disambut, bahkan Rasulullah dilempari sampai kaki beliau darah, kan? Sampai datangkan malaikat penjaga gunung untuk menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Khonifuddin rahimahullah. Lah, dengan berbagai macam tantangan dan rintangan itu yang sedemikian dahsyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan secerca harapan kemenangan itu. Maka pada tahun ke-12 dari kenabian itu
datanglah 12 orang Yasrib untuk melaksanakan ibadah ini sudah kita sampaikan. Tahun 12 dari kenabian itu mereka datang ke Mekah dari Yasrib untuk melaksanakan ibadah haji, 12 jumlahnya. Kemudian di waktu malam Rasulullah itu kan bergerilya kan, menyampaikan dakwah. Kemudian Rasulullah bertemu dengan 12 pemuda, yang mana 12 pemuda ini dari mana tadi? Dari Yasrib. Kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, menawarkan dakwah kepada mereka. Kemudian mereka menerima itu, dan pada saat itu mereka langsung berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 12 kenabian. Setelah itu 12 kenabian itu ketika mereka sudah berbaiat kepada Rasulullah, mereka berjanji mau datang lagi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 13 kenabian. Mereka pada tahun 13 kenabian itu membawa 73 orang laki-laki ditambah 2 perempuan. Mereka berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dikenal dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'ah Aqabah yang kedua. Di Bai'ah Aqabah yang kedua itu mereka siap untuk melindungi Rasulullah, dan mereka siap nanti untuk menerima Rasulullah. Rasulullah itu pindah dari Mekah ke kota Yasrib. Artinya Bapak Ibu sekalian, kota Yasrib itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal nunggu perintah dari Allah untuk berpindahnya Nabi dari Mekah ke kota Yasrib itu. Sudah dipersiapkan kan? Setelah siap, baru mereka berangkat. Ikhwani fiddin rahimanallah. Nah, setelah kota Yasrib itu sudah siap, sebagaimana kita sampaikan tadi, tidak satu pun rumah yang kosong dari kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Tidak satu pun rumah yang di situ tidak disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fa'amarahum bil hijrah ilal madinati. Yasrib ini sudah siap, maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk berhijrah ke kota Madinah. Yasrib itu wallihaqi bi ikhwanihimul ansar, untuk bertemu berjumpa dengan kawan-kawan dari kaum Ansar. Maka berhijrah mereka. Madinah sudah siap, Yasrib ini sudah siap. Belum siap kan tidak mungkin. Sudah siap ini. Tercatat di dalam sejarah Bapak Ibu sekalian bahwa pertama kali hijrah ke kota Yasrib itu adalah seorang sahabat yang bernama Abu Salamah dan istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Ini terjadi kalau di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, di sana disebutkan bahwa peristiwa terjadi hijrah yang pertama yang dilakukan oleh Abu Salamah dan yang dilakukan oleh Abu Salamah ini adalah 1 tahun sebelum Bai'ah Aqabah yang kedua. Kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Asy-Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Maka pergilah, artinya berangkatlah
Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Tapi yang namanya hijrah itu kan tidak gampang, Pak. Ketika mereka berangkat, maka mereka dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak boleh hijrah. Yaitu Ummu Salamah itu ditahan oleh kaumnya. Tidak boleh hijrah ke kota Madinah, Yasrib itu. Akhirnya Ummu Salamah dibawa pulang lagi. Tidak boleh berangkat ke kota Yasrib. Nah, ketika Ummu Salamah dibawa pulang oleh kaumnya, tidak boleh hijrah ke kota Yasrib itu. Ummu Salamah ini kan membawa anak. Anak bersama dengan siapa? Abu Salamah. Lah, ketika Ummu Salamah itu tidak boleh hijrah, tidak boleh mengikuti suaminya, agar secara otomatis kan Ummu Salamah kan pulang kembali dengan kaumnya, bersama dengan kaumnya. Namun Ummu Salamah ini kan membawa anak. Kemudian kaumnya, yakni kaum daripada Abu Salamah ini tidak terima. Ini sebagai penghinaan. Akhirnya anak yang dibawa oleh Ummu Salamah itu diambil oleh kaumnya Abu Salamah. Akhirnya yang berangkat hijrah itu hanyalah Abu Salamah. Kemudian istrinya kemana? Istri beliau ya pulang. Terus anaknya kemana? Anaknya itu berada di kaumnya siapa? Abu Salamah. Jadi berpisah. Maka tercatat disebutkan dalam sejarah bahwa setiap pagi Bapak Ibu sekalian, karena Abu Salamah ini kan berangkat ke kota Yasrib sendirian, gitu kan? Sendirian. Ummu Salamah kan tinggal di Mekah. Sementara anaknya bersama siapa? Kaumnya Abu Salamah. Itu setiap pagi disebutkan dalam sirah, dalam sejarah. Itu Ummu Salamah itu kan ya setiap pagi Ummu Salamah itu pergi ke padang pasir. Itu menangis, Pak, dari pagi sampai sore. Kenapa? Abu Salamah kan sudah berangkat, sementara dia tidak bisa mengikuti suaminya, sementara anaknya tidak berada di pangkuannya Ummu Salamah, tapi berada di mana? Kaumnya Abu Salamah. Setiap pagi beliau pergi ke padang pasir, entah apa yang mau akan dikerjakan, bingung istilahnya, karena kondisi keadaan yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu beliau lakukan itu setiap pagi pergi ke padang pasir, nangis dari pagi sampai sore, itu beliau lakukan selama 1 tahun, hampir 1 tahun, Pak. Subhanallah. Untuk mempertahankan iman ini. Baru 1 tahun, genap 1 tahun, akhirnya kaumnya merasa iba, kasihan, akhirnya diizinkanlah Ummu Salamah mengikuti suaminya. Subhanallah. Ini hijrah, Pak. Kemudian ini gambaran yang pertama ya. Gambaran hijrah awal-awalnya itu luar biasa, Pak. Bagaimana penderitaannya, bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ya, dengan keluarganya untuk meninggalkan Mekah, mempertahankan iman menuju Yasrib. Ada seorang sahabat yang bernama Suhaib. Beliau ini ketika mau hijrah, beliau juga tidak boleh sama kaumnya. Ya. Kata kaumnya, wahai Suhaib, kamu dulu ini kan datang kepada kami dalam keadaan hina, dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, melarat. Sekarang kamu kan sugih, dia kaya, maka tidak boleh kamu meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah dengan membawa harta kamu. Enak sekali gitu kan. Hartamu, nopo? Tidak boleh pergi kamu ke kota Yasrib. Maka pada saat itu Suhaib ini menawarkan kepada mereka. Suhaib berkata kepada mereka, bagaimana menurut pendapat kalian jika harta bendaku aku tinggalkan
silahkan kalian ambil, silahkan kalian ambil. Apakah kalian akan membiarkanku hijrah ke kota Yasrib? Kata orang kafir Quraisy, oke kalau begitu, silahkan kamu pergi, tapi hartamu kamu tinggal. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah cerita bagaimana perjuangannya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka meninggalkan Mekah itu, Pak. Dan subhanallah, sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwa memang Madinah itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah. Penduduk Yasrib itu sudah nunggu kedatangan kaum muslimin yang datang dari Mekah. Mereka siap untuk berbagi dan mereka juga siap menanggung segala risiko apa yang akan terjadi setelah peristiwa itu. Sudah siap. Itu orang-orang Madinah. Mereka siap untuk berbagi sawah, ladang, rumah. Oke, siap semuanya. Dan kedermawanan mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka isar atas diri mereka mementingkan teman mereka, mementingkan saudara-saudara mereka, walau kana bihim khasasah, kalaupun mereka juga butuh dengan harta tadi itu, tapi mereka mendahulukan kawan-kawannya, mendahulukan saudara-saudaranya kaum muslimin yang datang dari kota Makkah. Kemudian yang ketiga, fakharaju min Makkah, maka keluarlah mereka dari Makkah khufyatan, secara sembunyi. Ya. Khaufan min antamna'hum Quraisyan minal hijrah. Mereka khawatir, mereka takut nek ketahuan mereka akan dihalangi oleh kafir Quraisy, maka mereka meninggalkan Mekah itu secara sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka pergi dari Mekah ke kota Yasrib itu dengan cara sembunyi-sembunyi? Jelas alasannya, karena mereka memang pada saat itu masih dalam keadaan lemah. Mereka berada di tekanan yang sangat hebat dari kafir Quraisy itu. Mereka itu, Bapak Ibu sekalian, meninggalkan Mekah itu, disebutkan di dalam sirah sejarah itu, kata para ulama, itu pada waktu malam, Pak. Pada waktu malam. Ya. Keluar dari Mekah secara sembunyi-sembunyi, mereka harus melewati padang pasir yang begitu. Ya. Dan subhanallah, mereka itu dalam perjalanan itu, Bapak Ibu sekalian, itu waktunya itu tidak sebentar, Pak. Bukan 1 jam 2 jam. Makkah Madinah pada saat itu tidak bisa dilalui dengan hanya 1 jam 2 jam ataupun 1 hari, tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena mereka juga kan dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut dengan keimanan yang begitu kuat membuncah dalam diri mereka untuk bertemu saudara-saudaranya, mempertahankan iman mereka itu. Ya, mereka harus melewati padang pasir, berangkat waktu malam, naik waktu siang mereka itu sembunyi, Pak. Ya. Dan jangan bayangkan kondisi hari ini sama dengan dulu. Maka disebutkan dalam catatan sejarah itu, mereka bisa menghabiskan waktu sampai 8 hari, Pak. Ya, perjalanan Mekah Madinah. 8 hari coba. Dan rata-rata semuanya, mayoritas mereka itu berjalan kaki. Bayangkan coba. Kondisi alam pada saat itu dalam keadaan mencekam,
karena mereka dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, tidak boleh kelihatan. Waktu malam mereka berangkat, kemudian waktu siang mereka sembunyi, maka kan ya lama. Subhanallah, mempertahankan iman itu ya luar biasa. Jalan kaki. Ya. Karena memang rata-rata mereka kaum muslimin pada saat itu ya, satu untuk menghilangkan jejak, kemudian yang kedua karena mereka juga tidak punya apa-apa kan. Ya. Gimana mau punya apa-apa kan tidak boleh bawa harta. Tidak boleh bawa harta. Tidak ada unta. Mereka berjalan kaki. Bayangkan coba. Berjalan kaki berhari-hari. Subhanallah. Itu perjuangan kaum muslimin pada saat itu. Ada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Itu kan orang budak kan itu kan. Ya, beliau beriman kepada Allah. Satu keluarga. Itu kan. Kan kalau ibunya kan sudah syahid ya, sudah syahidah ya, sudah dibunuh di Mekah. Maka yang hijrah ini kan siapa? Berarti Ammar dengan bapaknya. Itu jalan kaki. Karena memang ya tidak punya memang. Dan mereka berangkat itu, Bapak Ibu sekalian, itu secara mayoritas itu sendiri-sendiri, Pak. Kalaupun mereka berkelompok-kelompok itu hanya beberapa orang saja. Nah, kenapa? Kalau kau berkelompok kan ya ketahuan. Sendiri-sendiri. Jalan kaki. Dengan jalan kaki kondisi yang sangat mencekam. Kalau sekarang kan enak ya. Mekah Madinah ya. Enak kalau sekarang gibah, betul gibah. Enak. Kalau dulu kondisinya begitu ya 8 harian lah kurang lebih. Ya. Kalau Rasulullah dengan Abu Bakar itu kurang lebih 8 hari juga kata para ulama. Khonifuddin rahimahullah, sembunyi-sembunyi. Cuma memang tidak semuanya secara sembunyi-sembunyi, ada beberapa yang terang-terangan, tapi mayoritas sembunyi ya. Yang terang-terangan itu salah satunya adalah siapa? Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Bahkan beliau mengiklankan kepada kafir Quraisy, kata Umar, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan hadang aku di balik lembah ini. Itu kata Umar. Tidak ada yang berani. Umar soalnya. Ya. Kemudian yang berdakwah, yang hijrah secara terang-terangan juga itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu juga terang-terangan. Karena memang berani, yang singa padang pasir kan itu kan. Umar kok dilawan, Hamzah dilawan, tidak bisa. Kalau mereka pengen mati ya mereka kan takut mati toh. Akhirnya mereka tidak berani. Kalau pengen kalian itu ya istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, temui aku di balik lembah ini. Tidak ada satupun yang berani mengikuti Umar. Jadi sekali lagi, memang secara mayoritas itu sembunyi-sembunyi, khufyatan, tapi ya ada yang terang-terangan. Seperti siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, wa aroda Abu Bakrin ayyuhajira famanahur rasulu fabaqiya ma'hu bi Makkah. Ketika Abu Bakar ini melihat, mengetahui kaum muslimin itu kan sudah berbondong-bondong ya, sudah meninggalkan Mekah. Ini diketahui oleh Abu Bakar juga pengen ya.
Abu Bakar juga pengen untuk langsung meninggalkan Mekah. Tapi ternyata dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Bakar itu dipilih oleh Nabi untuk mendampingi dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih di Mekah pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, salah satunya itu adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, karena nanti kan Ali itu kan akan menggantikan posisi tidurnya Rasul ketika Rasul meninggalkan Mekah. Maka yang tertinggal masih Ali dan kaum muslimin yang masih lemah pada saat itu, atau ada udzur yang ada udzur yang memang mengharuskan mereka tinggal di kota Mekah. Tapi secara umum mereka berangkat semuanya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di kota Mekah. Kenapa? Masih nunggu wahyu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khanifiddin rahimani rahimakumullah, maka pada saat itu kata Abu Bakar, demi bapakku yang menjadi taruhannya, nah, apakah masih dalam keadaan kondisi yang seperti ini engkau masih menunggu izin ya Rasulullah? Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Karena memang Rasul itu pindah ke kota Madinah itu berdasarkan perintah dari Allah. Jadi kan harus tunggu terlebih dahulu. Belum ada izin, belum ada pemberitahuan, maka Rasul harus standby dulu di Mekah sampai izin itu keluar. Maka Bapak sekalian, setelah itu beberapa waktu lamanya, maka turunlah izin itu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana penjelasannya, bagaimana hijrahnya Rasulullah? Ini kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu ittifaku. Ini isanya jam semput. Tereng. 7 menit. Jam 7. Lanjut ge. Ittifaku Quraisyin ala qatlir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepakatnya orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun, yang pertama, lamma ra'at Quraisyun anna rasula sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yanshuruna da'watahu sammamu ala qatlihi. Tatkala orang-orang Quraisy mereka melihat bahwasanya Rasulullah itu memiliki sahabat-sahabat yang lumayan banyak, Pak. Ya. Kemudian wa ansarun, Rasulullah juga memiliki penolong, pembantu-pembantu, yudafi'una anhu, yang siap untuk membela Rasulullah, wa yanshuruna da'watahu, dan siap untuk menyampaikan dakwahnya Nabi, membantu dakwahnya Nabi, sammamu ala qatslihi, maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesepakatan yang terakhir. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ya mereka ini kan sudah melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Dakwah Rasulullah sudah tidak bisa dibendung. Maka mereka ini berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Ya, jadi mereka berkumpul di situ. Biasanya mereka berkumpul di situ, mereka akan bermusyawarah persoalan-persoalan yang sangat penting yang akan mereka ambil, termasuk dalam masalah ini. Mereka akan bermusyawarah bagaimana langkah yang terbaik untuk menghadapi Rasulullah.
Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Karena Bapak Ibu sekalian, mereka mengetahui bahwasanya para sahabat ini kan sudah bergerak kan, sudah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mereka ngerti itu. Ya. Ini kalau dibiarkan bahaya. Maka kata para ulama disebutkan dalam sejarah itu sulit digambarkan bagaimana kekhawatiran, kegundahan orang-orang kafir pada saat itu. Kenapa? Karena di hadapan mereka itu terpampang bahaya yang sangat besar yang bisa mengancam kehidupan ekonomi mereka, Pak. Yang bisa mengancam kekuasaan mereka. Ini harus dihentikan. Karena mereka tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat pintar sekali untuk mempengaruhi orang. Ya. Kan mereka kan sudah bisa menyaksikan itu, membuktikan itu. Ya. Rasul itu dihalangi dakwanya kan bukan semakin kecil, tapi semakin membesar. Karena Rasulullah itu adalah karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat pintar mempengaruhi orang. Ada yang dibimbing berdasarkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Rasulullah pintar mempengaruhi orang, ya. Kemudian leadernya Rasul itu kan juga sangat kuat. Kemudian kepemimpinan yang sangat sempurna, sementara para sahabat mereka juga tahu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat patuh dan taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping itu pula mereka melihat orang-orang Aus dan Khazraj itu sudah mulai bersatu. Ini sudah kita sampaikan, dan mereka juga menyadari tentang posisi kota Yasrib. Karena ketika mereka mau berangkat dagang ke negeri Syam, maka mereka harus melewati Madinah. Ini bahaya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguasai kota Madinah, beliau bisa membangun peradaban yang begitu kuat. Ini kan sangat mengancam betul. Ya. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan mungkin leluasa untuk dagang pergi ke Syam. Kenapa? Karena mereka melewati Syam ini, melewati Madinah. Ya. Dan nanti yang mereka khawatirkan, nek kita berangkat ke Syam, maka kita akan dihadang oleh kaum muslimin, oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah. Maka ini harus diselesaikan, Karena tercatat itu bahwa omset perdagangan penduduk Mekah ke Syam itu bisa mencapai 4 juta dinar emas, Pak, setiap tahunnya. Itu belum dari Taifnya. Jadi mereka ngitung-ngitung. Ya. Sahabat yang sudah semakin banyak, yang mengikuti dakwahnya Nabi sudah semakin banyak, dan mereka juga paham tentang bagaimana posisi Nabi, pinternya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara jalan untuk menghilangkan bahaya ini adalah ya itu dari sumber bahayanya. Sumber bahayanya di mana? Ya di Nabi itu, kata mereka. Sumber bahaya ini ada pada Nabi Muhammad. Maka bagaimana caranya mereka untuk menghilangkan Rasulullah? Nah, Rasulullah hilang, selesai. Itu menurut mereka. Maka mereka berencana untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum itu tercapai kesepakatan itu, kan mereka ketika musyawarah di Darun Nadwah itu kan ada banyak usulan, ada beberapa usulan. Yang pertama, ya Muhammad itu kata mereka kita usir saja dari Mekah. Maka ketika itu wacana itu disampaikan, usulan itu disampaikan, yang tidak sepakat, tidak setuju dengan usulan itu iblis. Karena iblis kan juga ikut diserta di situ, ikut musyawarah yang menyerupai manusia kan, itu kan ikut juga nih, belum di situ ikut rapat. Tapi mereka nggak ngerti itu. Ya, ternyata itu iblis. Dan nek kalian ngusir Muhammad yo repot no.
Dan Muhammad itu nanti diusir, kemudian nanti di tempat pengusirannya, pembuangannya itu dia berdakwah sedemikian rupa, karena Muhammad itu kan orangnya nopo lihai begitu kan, kemudian dia bisa menghimpun banyak orang ya, maka ya habislah kita nanti ya, kita akan diserang. Oke, tidak setuju. Kemudian yang kedua, kalau begitu kata mereka ya, ini Nabi Muhammad ini kita kerangkeng, kita penjara. Iblis tidak setuju. Nek di kerangkeng juga bahaya, gitu kan? Maka nanti lama kelamaan keluarganya Nabi Muhammad itu akan apa? Akan mengetahui. Akhirnya mereka akan membebaskan siapa? Nabi Muhammad, dan mereka akan membawa pasukan yang begitu banyak, bisa jadi kalian akan kalah. Maka yang terakhir ini muncul dari usulannya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya, kata Abu Jahal, Muhammad kita bunuh dia. Caranya bagaimana? Caranya setiap kabilah itu harus mengirimkan satu pemuda yang kuat, gagah, perkasa. Ada 12 kalau tidak keliru saya. Ada 12 pemuda ya, yang mana mereka kita pilih. Setiap kabilah itu satu orang. Kemudian nanti kita tempatkan mereka di depan rumah Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad nanti keluar, maka mereka kita kasih pedang. Nanti ketika Nabi Muhammad keluar, maka langsung ditebas, hantam ya bareng-bareng, seolah-olah dengan hantaman satu kali. Sehingga nanti ketika 12 orang tadi itu membunuh Nabi Muhammad, maka darahnya Nabi Muhammad itu akan tercecer di 12 orang tadi itu, maka mereka keluarganya Nabi Muhammad itu akan kesulitan untuk balas dendam. Akhirnya mereka akan memaafkan, setelah itu sudah selesai damai, kata mereka kan begitu. Itu usulannya siapa? Abu Jahal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Saya putus dulu pembahasannya karena waktunya sudah Isya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.